Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas tentang halaqah pesantren di Kota Tasikmalaya tahun 2022. Halaqah berasal dari bahasa Arab halaqah, yahluqo halqotan, yang berarti lingkaran. Secara maksud dari arti halaqah ialah perkumpulan antara dua orang atau lebih yang membahas urusan agama. Secara istilah, halaqah bisa berarti pengajian di mana orang-orang yang ikut dalam pengajian itu duduk melingkar. Dalam bahasa lain juga disebut sebagai majelis taklim atau forum yang bersifat keilmuan. Istilah halaqah ini sangat umum di Timur Tengah dan biasa dilakukan di banyak masjid. Materinya bisa berkaitan dengan kitab tertentu seperti akidah, fikih, hadis, sirah, dan lain-lain. Contoh yang paling mudah bisa kita dapati ketika kita berangkat di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa. Kita sering melihat halaqah-halaqah ini. Setiap hari selalu dipenuhi dengan halaqah yang diisi oleh para masyayikh atau ustadz yang merupakan pakar di bidangnya. Jadi halaqah ini sudah ada sejak masa awal Islam. Pada perkembangan selanjutnya, istilah halaqah ini digunakan untuk membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, terutama masalah di kepesantrenan. Dan untuk Kota Tasikmalaya juga pada saat ini tahun 2002 mengadakan halaqah dalam rangka memperingati hari jadi ke-21 Kota Tasikmalaya tahun 2022 dan sekaligus dalam peringatan Hari Santri Nasional. Dalam hal ini, DPRD Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan halaqah dengan tema transformasi pesantren dalam bingkai Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Halaqah ini dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober tahun 2022 pukul 8 sampai pukul 13.00. Ini baru selesai. Dengan tempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Jalan RE Marta Dinata nomor 334 Tasikmalaya. Dalam halaqah ini, pembicara pertama adalah Ketua DPR Pusat, yaitu Bapak Dr. Haji Tubagus Aceh, yang beliau jadi anggota DPR Pusat, lulusan dari Pondok Pesantren Cipasung. Dalam pembahasannya beliau meninjau Undang-Undang nomor 18 tahun 2019 tentang pondok pesantren dan juga peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2021. Dalam bahasannya beliau mengatakan bahwa tidak mudah untuk terbitnya undang-undang tentang pondok pesantren ini, karena jangankan dari ormas-ormas luar Islam, dari ormas-ormas besar Islam pun ada dua ormas Islam besar yang tidak setuju dengan lahirnya undang-undang ini, dikarenakan mereka memiliki pendapat bahwa undang-undang pesantren ini tidak perlu lahir karena sudah ada undang-undang Sisdiknas dan cukup dengan itu. Namun para pejuang undang-undang ini, dalam hal ini termasuk beliau, mengatakan bahwa undang-undang ini berbeda dengan Sisdiknas. Kalau Sisdiknas itu mengatur tentang masalah pendidikan saja. Sedangkan untuk di Undang-Undang nomor 18 tahun 2009 ini memposisikan pondok pesantren bukan hanya sebagai tempat pendidikan, tapi juga ada bahasan lain atau fungsi lain selain fungsi pendidikan, yaitu pesantren itu sebagai
fungsi dakwah. Kemudian juga ada fungsi lain selain dari fungsi dakwah juga sebagai fungsi eh, pelaksana pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial, di mana semua masyarakat ada keperluan apapun maka akan dilayani di pondok pesantren. Nah, dari fungsi-fungsi itu jelas pondok pesantren harus memiliki undang-undang tersendiri. Ditambah lagi bahwa kalau undang-undang Sisdiknas masalah pendidikan nasional ini, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional, itu dibentuknya ada setelah negara Indonesia ada. Sedangkan pondok pesantren itu adalah satu lembaga yang mendirikan negara ini. Jadi sebelum ada negara ini, pondok pesantren sudah ada. Dan seperti kita lihat bahwa resolusi jihad yang melahirkan perjuangan 10 November mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah berawal dari pondok pesantren ini. Sehingga resolusi jihad ini menimbulkan atau pada saat sekarang sudah ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional, itu sebagai pengakuan resmi dari pemerintah tentang dedikasi, motivasi, dan perjuangan pesantren dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi artinya dibutuhkan undang-undang khusus yang memayungi ini. Undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk agar pemerintah intervensi terhadap pesantren, sehingga tidak dikhususkan untuk itu. Pesantren diberikan pergerakan yang luas dalam masalah kurikulum, yaitu dengan adanya aturan atau pasal yang mengatur tentang majelis masyayikh yang semuanya akan mengatur kurikulum itu. Tapi undang-undang ini dimaksudkan untuk menghadirkan pemerintah kepada lembaga-lembaga pesantren, di mana dengan adanya undang-undang ini nanti tidak akan dipandang sebelah mata bahwa lulusan pesantren pun memiliki kredibilitas dalam melaksanakan pembangunan nasional atau memasuki negara kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dengan latar belakang itu maka alhamdulillah lahirlah undang-undang ini. Dan 2 tahun berikutnya, karena yang namanya undang-undang ini masih dalam benak ya, maka dioperasionalisasikan dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2021. Demikian dari bahasan Pak Ketua atau anggota DPR RI. Kemudian dilanjutkan pula pada kesempatan itu dengan pembicara yang kedua, yaitu dari Ketua Pelaksana Halaqoh, yaitu Bapak Nurul Awalin. Dalam hal ini menyebutkan bahwa pesantren itu harus menjadi prioritas pembangunan. Dan juga beliau dalam visi misinya, setiap anggota dewan yang akan mencalonkan dewan harus memiliki visi dan misi yang jelas untuk memajukan pondok pesantren. Kemudian dilanjutkan pula dengan sambutan dari Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, yaitu Haji Taslim, yang dalam sambutannya beliau melihat atau menganalisa masalah pendanaan, karena intinya akan lari ke sana. Menurut beliau bahwa pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren itu akan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kota atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dia juga mengatakan bahwa pendanaan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dalam bentuk hibah tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi atau anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun anggaran berkenaan. Pada kesempatan itu diberikan juga kesempatan berbicara kepada Ketua Muhammadiyah Kota Tasikmalaya. Dalam pembicaraannya, Ketua mengatakan bahwa Muhammadiyah senantiasa menjaga kemandirian pesantren. Artinya, baik dibantu ataupun tidak dibantu oleh pemerintah tidak masalah itu. Dan tetapi andai kata ada bantuan,
tidak akan ditolak juga, kata beliau. Kemudian berbicara juga Ketua MUI Kota Tasikmalaya dan Ketua NU Kota Tasikmalaya, yaitu Bapak Kiai Haji Ate Musodik. Beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Cilendek. Dalam sambutannya, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan transformasi pesantren dalam bingkai konstitusi NKRI itu, yang dimaksud transportasi bukan berarti pesantren yang bertransformasi itu, tetapi adalah transformasi dari pemindahan keberpihakan pemerintah yang asalnya dari kurang berpihak menjadi lebih berpihak kepada pesantren. Begitu menurut dia. Juga ada pembicaraan dari Ketua Muslimat NU Kota Tasikmalaya, yaitu Ibu Hajah Iis, yang mengatakan bahwa kaum wanita perlu sebuah gedung khusus untuk melaksanakan berbagai aktivitas atau kegiatan-kegiatan kewanitaan, dalam hal ini adalah muslimat. Dalam kesempatan ini pun diberi waktu untuk berbicara, yaitu Dr. Zaki Mubarok, yang dalam pembicaraannya beliau menyindir dengan tegas kepada pemerintah yang mengatakan bahwa Tasikmalaya dikatakan kota santri, tetapi ternyata memiliki simbol pun tidak gitu. Simbol-simbol kota Tasikmalaya yang ada hanyalah di ujung HZ tentang Asmaul Husna. Itu tidak menimbulkan atau tidak memperlihatkan bahwa itu simbol santri, karena itu adalah simbol daripada tarekat atau tasawuf. Kemudian kalau kita lihat sekarang seperti di Jalan Cihideng, ya, itu yang ada tuh simbol kelom gelis ataupun payung, itu adalah simbol daripada bahwa kita adalah orang yang memproduksi hasil-hasil kerajinan tersebut. Tidak ada satupun yang memperlihatkan simbol santri, misalnya kopiah atau kastrol atau apa, tidak ada. Padahal Tasikmalaya ini sudah terkenal sebagai kota santri dengan jumlah santri yang sangat banyak dan pesantrennya pun terbanyak. Seperti kita lihat di Indonesia itu pesantren yang paling banyak itu ada di Jawa Barat. Jawa Barat yang paling banyak pesantrennya itu adalah di kota Tasikmalaya. Dan Tasikmalaya sampai sekarang memiliki pondok pesantren sebanyak 237 pesantren. Demikian banyaknya, beda dengan lembaga-lembaga yang lain. Tetapi sudah dikatakan sebagai kota santri, tapi simbol kota santrinya tidak ada. Itu kritikan daripada Zaki Mubarok. Demikian teman-teman bahasan kita tentang Halakoh Pesantren Kota Tasikmalaya tahun 2022. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.